Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana menasihati istri agar mau memakai cadar? Karena qadarullah ana menikah dengan akhwat yang belum bercadar. Yang ana pikir bisa dinasihati setelah menikah, tapi ternyata berat. Ini berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan hikmah. Dan para ulama membahas bahwa orang yang berdakwah itu disyaratkan tiga hal. Yang pertama, dia punya ilmunya. Yang kedua, dia tahu cara berdakwah. Yang ketiga, dia paham kondisi yang dia dakwai. Sekarang dia sudah paham tentang ilmunya, tentang hijab, ya kan? Terus hikmah, dia sampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, ya. Dia tahu waktu-waktu yang tepat dia menyampaikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat. Kemudian yang ketiga, dia tahu kondisi yang dia dakwai, yaitu istrinya. Ya, dan dimaklumi perempuan itu tidak seperti laki-laki. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau dikerasi akan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Ya, kalau dibiarkan tetap bengkok. Oleh karena itu, menghadapi mereka diperlukan kesabaran dan doa. Diperlukan kesabaran dan doa. Ya, dan tentunya sebagai seorang suami yang berhasil mendidik istrinya sehingga dia dekat kepada agama yang benar, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat, maka itu nikmat yang besar. Itu nikmat yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi petunjuk ya kepada satu orang saja dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah artinya lambang orang terkaya. Lambang orang terkaya. Nah, istri kita dengan sebab kita dia mendapatkan hidayah, ini tentunya banyak kelebihannya. Pertama, kita lebih baik daripada orang terkaya. Yang kedua, kita menjadi mendapatkan amal jariyah karena dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita, sehingga apa yang dia kerjakan dari ketaatan itu sama pahalanya dengan kita. Maksudnya kita juga mendapatkan pahala dia. Kemudian juga ini bermanfaat bagi anak-anak. Oleh karena itu tidak ada yang instan. Jangan buru-buru. Jangan mau instan, mau cepat-cepat. Semuanya perlu proses. Oleh karena itu diperlukan trik-trik yang benar. Misal ketika dia pergi taklim, dia bawa juga istrinya. Dia bawa juga istrinya. Jangan dia hanya taklim sendiri, tapi dia taklim, dia bawa juga istrinya. Kalau dia belajar, dia juga istrinya juga diikutkan belajar. Kalau dia perhatian supaya dia bisa belajar, istrinya juga dia pikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa belajar. Ya, jadi sehingga insya Allah lambat laun pelan-pelan akan memberikan solusi dan terus didoakan ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama dan seterusnya dari doa-doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Intinya tadi itu ya, dia perlahan-lahan dan dia tidak terburu-buru, dia tidak cepat putus asa, tapi besarnya pahala sesuai dengan besarnya tantangan, ya kan begitu ya. Semakin berat, semakin besar pula pahalanya. Dan tentunya yang perlu dia pikirkan juga ya adalah tadi itu ya, kalau dia berhasil dalam mendidik istrinya, maka itu nikmat yang besar. Tadi mendapatkan onta merah, jadi sebab amal jariyah, bermanfaat baik bagi anak-anak ya. Kalau tidak juga maka dia sudah berusaha dan dia mendapatkan pahala karena itu. Dan yang terpenting untuk kita ingatkan adalah ketika dia mendakwai istrinya, dan semuanya bukan cuma istri, yaitu dia harus tahu mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga, mana yang nomor empat. Artinya mana yang lebih penting. Oleh karena itu jangan sampai hanya karena masalah hijab ya sudah ribut, akhirnya tidak sempat menyampaikan tauhid, tidak sempat menyampaikan akidah yang benar. Ya,
gara-gara masalah apa begitu, perkara-perkara yang wajib, tapi ada yang lebih wajib dari itu, sehingga karena dia fokus ke situ, akhirnya sudah clash gara-gara itu, akhirnya tidak bisa masuk lagi kepada hal yang lebih wajib dari itu. Oleh karena itu, hendaknya dia memulai dari yang paling mendasar. Dia diajari istrinya akidah yang benar, diajari bahwa cintanya hendaknya karena Allah, bukan karena suami, ya kan? Cinta dan bencinya karena Allah, bukan karena suami, ya kan? Apa yang dicintai oleh Allah hendaknya dia cintai, apa yang dibenci hendaknya dia benci, dan seterusnya. Ketika dia berdakwah, dia bertahap, dia memulai dari perkara yang paling mendasar. Wallahu taala alam.